Oke teman-teman, kalau beternak ayam itu memang harus pintar-pintar teman-teman semuanya. Jadi apalagi kalau kita yang pemula, memang kita harus perlu banyak referensi, perlu banyak pengalaman, perlu banyak ilmu. Jadi ilmu-ilmu itulah yang harus kita dapatkan dari para senior-senior yang sudah lebih dahulu, lebih banyak ilmu lah dalam hal peternakan, tentang peternak ayam kampung. Jadi kita itu dalam peternak nggak hanya sebatas beternak, tetapi kita harus bagaimana belajar mengevaluasi apa yang terjadi dalam peternakan kita, bagaimana caranya mengefisiensi atau mengefisienkan segala sesuatu yang berhubungan dengan cost untuk menjadi suatu keuntungan yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Jadi pada saat ini teman-teman, ini adalah pakan. Jadi pakan indukan yang Bagasi selalu saat ini Bagasi gunakan, inilah teman-teman pakannya. Jadi ini pakan ini yang selalu Bagasi mix ini. Jadi memang saat ini banyak solusi yang selalu ditawarkan oleh para senior kita lah, baik itu via YouTube, via WA, via jurnal dan sebagainya lah. Itu banyak pakan-pakan alternatif yang mereka sajikan, baik itu seperti maggot, seperti pakan fermentasi dari ampas tahu, pakan fermentasi dari sayur-sayur sisa dan sebagainya. Tetapi kalau menurut pandangan Bagasi ya, memang pakan-pakan alternatif itu seperti maggot, fermentasi itu cukup lumayan efisiensi costnya teman-teman. Tetapi di sini kalau berdasarkan gambaran dan pengalaman Bagasi teman-teman, ternyata yang namanya pakan fermentasi atau maggot itu memang efisien, tetapi kita berpikir ke waktu prosesnya teman-teman. Waktu prosesnya itu pasti ada butuh proses beberapa, nggak langsung jadi gitu. Dan juga kalau untuk khususnya yang fermentasi ampas tahu, itu indukan atau ayam-ayam kita tuh itu butuh proses teman-teman untuk belajar menyukai pakan tersebut, karena nggak semuanya ayam itu mau langsung makan fermentasi. Itu teman-teman perlu ketahui. Jadi teman-teman jangan sampai hanya capek-capeknya aja membuat pakan fermentasi, ujung-ujungnya kesia-siaan gitu. Memang kalau yang sudah senior itu ya mereka udah punya gambaran sendiri lah bagaimana caranya bisa membuat ayam-ayam mereka suka makan fermentasi. Tetapi di sini teman-teman, ini pakan yang Bagasi kasih buat indukan Bagasi. Tapi pakan ini dengan memix ini teman-teman, ini cukup efisien teman-teman. Cukup efisien dan produksinya tetap lancar teman-teman. Hingga saat ini produksi telur indukan Bagasi itu cukup tinggi. Dari 10 indukan kita bisa menghasilkan per hari itu 8 sampai 10, bahkan pernah sampai 10 teman-teman. Bayangin 10 semuanya bertelur. Padahal cuma menggunakan dua pakannya aja. Nah, apa itu teman-teman? Jadi pakan yang ini adalah beras menir teman-teman ini ya. Ini beras menir atau beras reject. Sebenarnya ya kayak menir-menir atau pecah-pecahan beras teman-teman. Kalau kita kalau ibu rumah tangga itu menampinya ini bisa sering kita dapatkan teman-teman. Jadi ini kita beli dan harganya ini cukup lumayan murah teman-teman. Harganya itu per kilo itu 6.000 per kilo teman-teman. Tetapi jangan teman-teman khawatir. Kalau untuk 10 indukan yang seperti yang saya Bagasi punya, ini bukan per kilo ngasihnya. Tetapi kasihnya itu nanti teman-teman 1 kilo itu bisa untuk 3 hari teman-teman. Kenapa? Ya karena bukan ini yang langsung di mix ke sini teman-teman. Jadi bukan ini langsung dicampur ke sini. Bukan. Ya bukan seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi nantinya ini kita masak terlebih dahulu seperti masak nasi pada umumnya. Nah, yang sudah jadi ini ya, kita lihat. Jadi kita masak seperti ini teman-teman ya. Kita pakai rice cooker, memang bertepatan kita ada rice cooker yang kurang bagus juga. Nah, nih. Jadi gambaran seperti ini. Ini teman-teman. Nah, ini bukan 1 kilo loh. Ini kayak seperti masak nasi pada umumnya lah. Beras menir tadi dia mengembang seperti ini, seperti nasi teman-teman. Makanya kan saya katakan tadi lebih efisien, biaya murah. Jadi dalam arti kata kalau 1 kilo 6.000 dan 6.000 itu berarti dalam arti kata 6.000 tuh bisa dipakai untuk 3 hari. Bagikanlah 6.000 bagi 3, berarti 2.000 lah 1 hari dengan pakan hasil dari beras menir tadi 2.000. Ini dan 1 hari teman-teman untuk 10 ekor indukan, 12 lah karena 2 jantan 10 betina. Nanti itu kita ambil, kita mix dengan ini
baru kita mix dengan ini teman-teman, konsentrat. Nah, nih. Otomatis kalau misalnya sudah kita mix tadi itu pakan yang ini tadi teman, yang beras menir tadi yang sudah jadi nasi menir ini kita mix ke sini, otomatis kebutuhannya kan jadi lebih mahal. Jadi otomatis kalau misalnya kita biasanya tanpa ini menghabiskan satu hari itu 3 kilo misalnya ya, habiskan 3 kilo, dengan kita campur nasi menir ini otomatis atau 1 hari 3 kilo menjadi 1 kilo ataupun 1,5 kilo, karena 1,5 kilonya 1 kilonya didapat dari sini. Nah, jadi efisien kan teman-teman. Nah, kenapa bagasi pakai beras menir? Nah, pertama, selain murah, beras menir ini proses pengolahannya cukup simpel. Sama halnya seperti memasak nasi pada umumnya teman-teman. Jadi nggak perlu fermentasi yang berlama-lama, cukup sampai 3 hari, 7 hari, bahkan seminggu lah, seminggu lebih baru jadi pakan yang siap pakai. Tetapi ini hanya hitungan menit teman-teman, mungkin 15 menit, seperti masak nasi pada umumnya lah. Palingnya 15 menit, 20 menit, sudah jadi nasi menir seperti ini teman-teman, siap digunakan. Dan yang kedua, biasanya ayam-ayam kan itu kan nggak perlu belajar untuk makan nasi, karena ayam pada umumnya sudah suka nasi. Ayam suka nasi gitu, jadi nggak perlu diajarin. Beda halnya fermentasi, butuh proses pembelajaran lagi. Dan yang ketiga, otomatis kan ini karena sifatnya mengembang, akibatnya kebutuhan dari sini atau kebutuhan dari dari pur konsentrat ini tidak lebih banyak lagi teman-teman, karena perbandingannya sudah pakai perbandingan. Nah, jadi otomatis dari segi biaya pun lebih efisien. Nah, dan teman-teman perlu ketahui, walaupun pakai 2 jenis ini ya teman-teman, kita cuma pakai 2 jenis ini yang kita mix, nggak ada pakai yang lain. Tapi produksinya teman-teman, nah ini produksi 2 hari, selalu lancar gitu, nggak ada kendala. Jadi nggak harus kita bergantung sama konsentrat full baru telur lancar, enggak. Ini sampai hari ini kita sudah dalam 1 bulan ini produksi telur kita lancar terus teman-teman. 8, 10, 8, 10, 8, 10. Kalau nggak 8, 9, 10 yang terakhir teman-teman. Setiap hari yang kita panen. Makanya di sini kita bisa masukkan sampai 47 butir. 32, 45, 28. Kita bisa masukkan, bayangin. Ya karena apa? Itu tadi. Ternyata komposisi dari 2 ini juga efektif juga untuk produksi telur-telur dari ayam MKB kita, jadi nggak mengganggu dia. Nah, makanya dari situ bagasi bisa bisa ngasih gambaran lah buat teman-teman bagasi semuanya. Kalau teman-teman mau beternak ayam kampung dengan menggunakan indukan, tidak apa-apa, coba aja referensi ini teman-teman, coba aja referensi yang 2 ini referensi yang 2 ini, coba silakan aja cari di tempat teman-teman semuanya. Ya, bagasi nggak bohong sih, ini faktanya teman-teman, kita nggak bohong. Jadi kalau ada teman-teman nanti berargumentasi negatif, ya maaflah, bagasi nggak tanggapin. Ya bagasi ngomong fakta, ini bagasi sudah lakukan produksi lancar hanya menggunakan 2 ini, nggak perlu yang lain-lain lagi, nggak perlu campur pakan ini nggak perlu, cukup pakan konsentrat ini. Supaya lebih besar biaya konsentrat, kita tambahin pakan ini, tetap produksinya tetap lancar. Untuk konsentrat sendiri, teman-teman, ini ya mereknya ya. Mungkin teman-teman pengen tahu lah ya mereknya apa ini. Coba tadi ya. Ini high profit tanpa antibiotik, 324 min 2. Ini ayam petelur dewasa, memang khusus ayam petelur teman-teman. Ini yang kita pakai. Untuk harganya sendiri, kemarin bagasi beli 355. Memang harga saat ini udah naik terus sih, memang luar biasa untuk pakannya. Makanya bagasi selalu berinovasi bagaimana mengefisiensikan pakan, tapi kualitas pakan tetap tinggi, bagus untuk produksi telur, tapi biaya agak sedikit irit. 355.000 untuk 50 kilo satu sak. Kalau ini beras sendiri ini harganya 6.000 per kilo. Saat ini tinggal berapa kilo lagi, nanti kita bakal beli lagi. Rencana kita mau beli 50 kilo teman-teman. Di bertepatan tempat kita ada tempatnya dan jual 6.000 per kilo. Nanti kita beli. Kita mau stok lah 50 kilo. Ini aja kemarin kita beli, jujur ya,
Ini beras sendiri ini kemarin teman-teman saya beli 30 kilo loh. Saya beli 30 kilo. Ini sudah hampir 2 bulan lebih. Belum habis-habis juga. 2 bulan lebih belum habis-habis juga. Bayangin. Maka cukup efektif. Nanti pembesaran dari DOC saya ini juga nanti ketika umur 1 bulan up, nanti bakal pakai ini juga campuran ini beras sendiri ini dengan 512. Oke teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you teman-teman ya.